Salam Suksma Angling Dharma kepada semua para sinar. Waktu bikin video kepada para sinar yang mungkin ada di luar Pulau Bali yang mungkin saya lahir tidak ketemu sama Bu Ratu bikin video bagaimana agam untuk memasukkan anugerah ilmu Suksma Angling Dharma dan sekaligus latihan untuk merasakan bahwa ilmu Suksma Angling Dharma sudah meresap menyatu ke dalam jiwa raga semua para sinar. Yang penting adalah para sinar adalah dan kepada siapapun adalah yakin dan juga dipakai untuk tujuan baik, terutama untuk menjaga diri, membela diri, ya, untuk menolong orang, untuk tugas dharma lainnya, bukan untuk sombong-sombongan apalagi berbuat untuk kejahatan. Kalau dipakai kejahatan otomatis tidak bisa, macet dengan sendirinya. Karena ilmu Suksma Angling Dharma, dari namanya Suksma Angling Dharma itu sudah jelas. Suksma itu ada dua pengertian. Suksma artinya roh, jiwa atau atman. Suksma yang kedua artinya adalah terima kasih, bersyukur. Jadi kita sangat berterima kasih, bersyukur atas adanya suksma, jiwa, roh, atman yang ada dalam jiwa setiap manusia atau semua makhluk hidup yang hidup. Oh, dengan adanya roh atau jiwa atau suksma itu kita kan bisa hidup, bisa seperti ini, ngaos, bisa bicara, bisa melaksanakan aktivitas apapun di dunia ini. Suksma kedua adalah kita bersyukur, mengucapkan syukur dalam kondisi keadaan apapun. Kita berusaha lah banyak bersyukur para sinar, karena dengan hanya pandai banyak bersyukur lah jiwa kita akan jauh lebih tenang daripada kita terlalu banyak menuntut, banyak mengeluh. Hidup akan semakin terhimpit, semakin menderita. Kalau kita banyak bersyukur, hidup akan jauh lebih tenang. Jangan suka membanding-bandingkan atas apa yang kita punya dengan harta milik orang, karena sejatinya semua itu sudah membawa garis cap rezeki masing-masing. Yang penting kita berusaha, ya, ikhtiar dan banyak berserah diri dan bersyukur. Jadi ilmu Suksma Angling Dharma itu sudah namanya Suksma, ada Angling Dharma. Ang itu Dewa Brahma, aksara suci Dewa Brahma. Ang itu kan karena Sang Maha Pencipta, karena aksara suci Dewa Brahma sebagai pencipta. Ling atau ingat, dan Dharma artinya kebenaran, kebaikan, kepatutan, kebijakan. Dan juga tentunya di sini dari sambungan Suksma Angling Dharma itu adalah Suksma, roh, jiwa, Suksma, terima kasih, dan Angling Dharma. Ang itu Dewa Brahma, Maha Pencipta. Ling kebenaran, elingan kebenaran Tuhan, elingan kebenaran Widi kalau kita agama Hindu. Jadi ilmu Suksma Angling Dharma itu didapat dari kita belajar namanya ajaran spiritual Suksma Angling Dharma. Ajaran spiritual Suksma Angling Dharma itulah akhirnya kita bersyukur dalam kondisi apapun. Kita bersyukur ada roh atman. Makanya ada namanya kita etika sembahyang kan dalam kehidupan sehari-hari kan ada dua, sembahyang setiap hari, dan sembahyang setiap hari tertentu. Ya, setiap hari agama Hindu kan ngejot, ya kata orang segehan, canang, trisanji 5 kali. Yang agama Islam juga mungkin sama, ada namanya berdoa, zikir, sholat 5 waktu. Agama lain juga pasti ada, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu dan yang lainnya. Dan juga ada aturan atau membakti sembahyang setiap hari tertentu seperti Kajeng Kliwon, Purnama, Tilam, ada Odalan, maupun hari-hari tertentu yang baik itu yang berhubungan dengan dewoyatnya, manusianya, resiatnya, ya, kepitriannya maupun kebute, maupun kegiatan-kegiatan adat yang lainnya. Jadi di sini Bu Ratu menambahkan bahwa kita yakin sejatinya Tuhan itu kan bukan sejatinya Tuhan lo Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Sifat-sifat Tuhan salah satunya adalah Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Agung, Maha Besar, Maha Sakti, Maha Suci, Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tuhan itu meresap dan menyatu di segala ciptaannya, termasuk Tuhan itu ada dalam jiwa kita. Berdasarkan keyakinan sifat Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan menyatu di segala ciptaannya, dan juga Tuhan ada dalam jiwa kita. Artinya selama ini kita kalau bersembahyang berdoa,
kan selalu ke tempat suci, tempat ibadah atau tempat yang ada sarananya. Itu benar, itu karena kita punya agama. Tapi Ratu tambahkan bahwa Tuhan, selama ini kita bersembah berdoa di tempat suci, kan kita bisa ke sana kan karena ada roh, ada jiwa, ada atman, ada Tuhan yang menyebabkan kita bisa hidup, kita bisa bikin tempat suci, akhirnya kita bisa sembahyang, dan di sana kita memanjatkan puja-puji, berdoa, bersyukur dan mohon segala sesuatu yang baik buat kita, buat alam semesta. Kan itu tujuan kita berdoa, memanjatkan puja-puji, syukur, memohon perlindungan, keselamatan, rezeki dan lain-lain. Jadi itulah akhirnya kita bersembahyang, berdoa kan tempat sembahyang, karena di sana kita yakinkan sebagai sarana untuk memuja beliau. Kita di sana ada tempat suci, entah itu ada patung agama Hindu, ada patung dewa maupun tempat ibadah lainnya, kan sudah di sana kita yakin. Tapi adakah kita ingat dan sadar, sudah Ratu sampaikan tadi, bahwa Tuhan juga dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kalau kita yakin Tuhan dia ada dalam diri kita, maksudnya kita kan wajib hukumnya untuk membakti juga ke dalam. Caranya adalah di setiap kita digerakkan apapun, berusahalah kita berdoa, mohon izin, mohon doa, mohon restu pada beliau, agar apa yang kita lakukan itu rahayu, selamat, disinari ke jalan yang benar, dan apa tujuan kita tercapai, tapi sesuai karma kita masing-masing. Kenapa kita mohon izin ke dalam? Karena kita yakin Tuhan juga dalam diri kita ini yang menyebabkan kita bisa hidup. Yang agama Hindu namanya Atman. Atman itulah menyebabkan kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa beraktivitas apapun. Makanya kita membakti juga ke dalam. Selain kita membakti ke tempat suci, tempat ibadah maupun kemana-mana, sudah Guru itu tadi sampaikan, kita membakti ada dua, membakti sehari-hari dan hari tertentu. Hari-hari sudah kita semua biasa, yang hari tertentu juga. Nah, sekarang ditambah lagi matur bakti yang tambahan yang untuk menyempurnakan lagi, yaitu matur bakti ke dalam. Matur bakti ada maturan, membakti ke dalam, karena dalam ada Tuhan. Karena kita angkian menyilih, coba kalau tidak ada suksma, ada roh, ada jiwa atman, kita tidak mungkin bisa hidup. Caranya di setiap kita mau ngapain pun berdoa, mohon izin dulu pada beliau. Yang agama Hindu cukup di hati atau kita kami ambil, tapi di sanduase teh mohon izin mau makan, minum, ya segala kegiatan apapun mohon izin. Atau yang Budi mohon izin jangan makan, minum. Yang Budi mohon izin dia ke umur, nyampe di umur suksma, yang Budi yang sudah nyampe di umur selamat. Atau yang Budi mohon izin dia mungkin maturan ke besakih, nyampe besakih matur susmu, yang Budi dia sampun nyampe besakih sareng keluarga, mungkin dia kematuran. Semua aktivitas berusaha lah moran, karena itu semua ke Tuhan menggerakkan. Ya agama Islam juga begitu, sebutannya kan ganti nama Tuhannya, ya Allah mohon izin dia makan, minum, ya Allah mohon izin dia kan, ya segala kegiatan apapun, sakit perut segala macam, kita ke tempat kerja, kalau kita udah selesai langsung semua ya Allah amadah nyampe tempat kerja, kan begitu. Yang Kristen juga begitu, Tuhan Yesus sebut, Sang Buddha. Intinya adalah kita ajaran spiritual suksma Langmeng Dharma adalah untuk meningkatkan, menyempurnakan masalah hubungan batin lahir kita pada Tuhan dengan cara berdoa maupun cara kita berbakti secara lahir. Jadi itu namanya ajaran spiritual suksma Langmeng Dharma. Jadi jangan berpikir ilmu suksma Langmeng Dharma didapat dengan instan. Ada dasarnya, ajaran itu harus dilaksanakan dulu. Karena ilmu suksma Langmeng Dharma itu hanya didapat dengan harus wajib melaksanakan ajaran berserah diri itu. Berserah diri itu artinya kita bukan pasrah, tapi kita lebih semangat, lebih rajin untuk mendekatkan diri pada Tuhan, lebih rajin kita membakti sembahyang, rajin kita berdoa, rajin kita berusaha, rajin kita mencari solusi, rajin belajar, rajin kita meningkatkan rasa syukur, kan begitu. Jadi para sinar yang ada di luar Bali untuk memasukkan ilmu suksma Dharma adalah menyebut ucapan Om 5 kali, yang agama Hindu, yang agama Kristen Tuhan Yesus 5 kali, yang agama Islam ya Allah 5 kali, yang agama Buddha Sang Buddha, maupun yang agama lain sebutan Tuhannya masing-masing kan ada. Caranya tangan dari sebelum sebutannya adalah Om 5 kali yang agama Hindu. Om terakhir panjang, caranya adalah untuk memasukkan ilmu suksma Dharma. Susmu berarti di sana dua. Nah, begitu caranya.
Karena sebutan beliau yang asli untuk agama Hindu adalah Ratu Ide Sanyang Widiwasa. Boleh juga disebut Ide Sanyang Widiwasa, boleh disebut juga Hyang Widi, ya silakan bebas. Yang penting sebutan beliau yang lengkap lah Ratu Ide Sanyang Widiwasa. Makanya ada Ratu Batara, Ratu Niang. Kenapa beliau juga nggak Ratu? Karena beliau sumbernya, makanya Ratu juga. Gitu. Nah itu dulu yang para sinar pahami. Ilmu Suksma Angdharma itu adalah kenapa menyebut Om 5 kali? Karena ilmu Suksma Angdharma adalah ilmu berdasarkan hukum penciptaan, yaitu Om 5 kali itu Om berarti kekuatan Tuhan bersumber dari Tuhan, yaitu intisarinya adalah Maha Sat Padat, Sat Cair, Panas, Angin, Gas. Jadi Om 5 kali itu adalah kekuatan Tuhan yang bersumber dengan kekuatan unsur Panca Mahabhuta. Tidak ada lagi kekuatan yang paling inti selain kekuatan Panca Mahabhuta, karena itu pembentuk alam buana agung maupun alam tubuh kita mikro. Jadi kekuatan ilmu Suksma Angdharma adalah kekuatan 5 unsur itu, 5 kekuatan unsur Panca Mahabhuta. Kekuatan Panca Mahabhuta, 5 unsur pembentukan alam semesta maupun alam tubuh. Jadi kalau sudah masuk ngucap Om 5 kali atau sebutan Tuhannya 5 kali itu berarti ilmu Suksma Angdharma sudah masuk. Dan cara untuk mempraktikannya adalah dengan cara latihan telapak tangan dihadapkan. 5 unsur itulah Sat Padat, unsur kekuatan Panca Mahabhuta kan terdiri dari 5 unsur padat, sat air, cair, Sat Padat, air, panas, angin, gas. Caranya adalah kalau sudah mengucap Om 5 kali atau sebutan Tuhannya 5 kali, Ratu Ide Sanyang Widiwasa yang mau izin mengeluarkan unsur padat. Boleh pejam mata, boleh buka mata, terserah keyakinannya. Bayangkan unsur padat. Kalau sudah tadi mengucap Om 5 kali, berarti ilmu Panca Mahabhuta atau ilmu Suksma Angdharma yang kekuatannya adalah kekuatan 5 unsur itu adalah sudah masuk. Sekarang untuk merasakannya lah, mohon izin mengeluarkan unsur padat. Nanti terasa tangan akan terasa padat. Kalau terasa padat katos atur Suksma Ratu Ide Sanyang Widiwasa. Tetap kita mohon izin dulu sebelum melakukan apa-apa, karena itu kan milik beliau. Sejatinya kalau kita mohon izin itu dengan dasar hati itu luar biasa, karena kita mohon izin kepada yang memiliki segalanya. Setelah itu setelah mengeluarkan unsur padat, sekarang unsur air. Ratu Ide Sanyang Widiwasa yang mohon izin mengeluarkan unsur air. Boleh pejam mata, boleh buka. Rasakan ada air atau unsur dingin. Nanti kalau udah terasa dingin telapak tangan atau nyeng, atur Suksma Ratu Ide Sanyang Widiwasa. Ketiga, unsur panas. Ratu Ide Sanyang Widiwasa yang menuju mengeluarkan unsur panas. Boleh rasakan unsur panas. Boleh pejam mata, boleh buka mata. Nanti kalau terasa hangat atau panas, atur Suksma Ratu Ide Sanyang Widiwasa. Kita sudah 3 unsur padat, air, unsur panas, atau angin. Ratu Ide Sanyang Widiwasa yang mohon izin mengeluarkan unsur angin atau unsur bayu. Nanti dia terasa goyang-goyang karena angin kan bergerak-gerak dia. Suksma Ratu Ide Sanyang Widiwasa. 4 unsur, sekarang unsur terakhir akasa atau alam pikiran. Ratu Ide Sanyang Widiwasa yang mohon izin mengeluarkan unsur akasa. Nanti akan terasa, namanya akasa itu berarti kan kosong, tangan itu tidak ada, kayak buntung. Nah, nanti kalau udah terasa hampa, tidak ada terasa tangan, ini kosong nih, nggak ada rasanya, tangan kehilang. Itu Suksma Ratu Ide Sanyang Widiwasa. Nah itu. Jadi ilmu Suksma Angdharma adalah ilmu ketuhanan. Kenapa ilmu ketuhanan? Karena bersumber dari Tuhan dan ajarannya adalah ajaran kebenaran Tuhan, dan juga semua mengandung kekuatan energi sumber yang utama berdasarkan kekuatan alam semesta. Kalau ilmu Suksma Angdharma, kalau unsur padat kita keluarkan, itu musuh ibaratnya kalau ada orang mukul kita akan mental, kan dia akan mukul kayak baja, musuh akan mental. Kalau kita untuk nyerang balik, musuh itu dulu diam di tempat atau kaku, dia akan kaku karena kita kasih pemberat. Ada nyerang kita, diam di tempat, diam, karena kita sudah bicara diam berarti sudah memberikan efek pemberat. Itu namanya ilmu padat. Padat berarti dia itu kan beban, dia tidak bisa bergerak. Ada musuh, diam di tempat, diam di tempat. Kalau unsur air ini kalau untuk ilmunya, kalau ada serangan tuh kita bisa bikin orang beku.
beku kamu ya beku, karena air kan bersifat beku. Jadi Guru Ratu berikan ilmunya tuh yang simpel-simpel dulu. Kalau ada musuh diam di tempat diam, atau ada barang disuruh ngangkat, itu kalau kita ada bayangkan padat orang nggak bisa ngangkat. Orang kalau lagi duduk dia diam sih, itu dia nggak bisa bangun. Musuh pun gitu nggak bisa gerak dia. Kalau bilang beku ya beku. Kalau panas, namanya panas ya panas. Misalnya kalau ada musuh ya kebus sih ya kebus. Itu yang simpel-simpel dulu. Kalau angin kalau angin, ilmu angin lah, akhirnya Bayu Bajra atau angin linus musuhnya. Kalau ilmu akasa itu pikiran kita, karena terserah kita mau pikir. Misalnya kalau ada musuh misalnya cabut roh, kalau cabut roh dia lepas. Kalau pencabut roh itu kan tidak selamanya berhadapan dengan musuh. Kalau ada kita musuh jarak jauh, ada kata hati nyabut dari jarak jauh, cabut rohnya. Cabut roh di sini kita bukan membunuh, untuk melumpuhkan, pingsan, tapi jangan sampai mati. Kembalikan dia kalau udah berapa menit, detik lah, ya mungkin ya 4 menit atau 5 menit atau berapa detik. Kalau udah pingsan dia roboh, kembalikan, jangan sampai dia mati. Kita akan melumpuhkan. Kalau ada musuh nyerang kita juga bisa. Ilmu akasa itu bebas, akasa dalam pikiran kita. Kalau ada yang mukul kita misalnya dia beradu, kamu ya beradu. Ada mukul kita barangkali lumpuh ya lumpuh. Ada yang mukul kita barangkali hanya kita ada dipatuk ular. Ada orang nyerang kita, ada pocong yang ngejar kamu ya. Hanya mereka kan lihat kayak pocong. Jadi ilmu akasa itu paling tinggi berdasarkan pikiran kita aja. Selain setelah ilmu suksma angdharma itu kalian miliki dengan mengucap 5 kali atau sebutan Tuhan 5 kali, itu bisa juga diikuti latihan tusuk jari. Caranya, tapi di sana wasit yang mau izin latihan tusuk jari. Latihan tusuk jari ini artinya adalah untuk membuktikan ada kekuatan dharma dan adharma. Anggap ini dharma, yang diam ini dharma, ini yang adharma. Kalau ada musuh nyerang kita, bayangkan tusuk aja dia. Anggap kita ini jahat, ini orang baik. Ini adalah dua sisi yang baik dan buruk. Anggap kita nyerang ini orang baik buruk. Nanti dia ke samping terus. Kita tidak akan disentuh. Hanya ini menunjukkan ilmu suksma angdharma adalah ilmu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kalau ilmu suksma angdharma bukan aliran, bukan kebatinan, ingat beda itu. Kalau kebatinan itu ilmu, orang yang belajar aliran kebatinan, mereka hidup antara sealiran saja. Misalnya contoh orang-orang belajar misalnya Satria Nusantara, Bambu Kuning atau apapun alirannya, mereka kan hidup sama temannya saja. Tapi kalau mereka sudah berbeda aliran atau mungkin orang tidak belajar, bisa tembus. Tapi kalau ajaran dan ilmu suksma angdharma ini ilmu Atman. Selama kalian masih yakin bahwa Atman masih ada dalam diri kita dan kita masih menyayangi Atman kita dengan kita meningkatkan matur bakti, siapapun yang menyerang kalian, baik itu sekali yang nyata maupun tidak nyata, tidak akan bisa tembus. Dengan mental sendiri akan ada gerakan sendiri bagaimana nanti menghadapi mereka. Yang penting apa yang Guru Ratu berikan ini buat kebaikan untuk membela dharma. Setelah ada tusuk jari juga ada latihan namanya cekik leher. Cekik lehernya tujuannya untuk mengobati leher. Kalau ada musuh kan nyekik kita nggak bisa. Latihannya lah. Tapi di sana wasit yang mau izin latihan cekik leher. Biarkan dulu kayak hangat. Nanti kalau udah terasa hangat cekik. Nanti nggak bisa nih. Tujuannya lah untuk mengobati juga leher. Ada mungkin hal-hal buruk di tenggorokan. Dan juga ini untuk ilmunya, kalau ada orang mencekik kita, memegang kita, nggak bisa orang menyentuh kita kalau dia jahat. Kalau udah terasa dia agak berat, terus semua tulisan wasit. Ada lagi latihannya tebas tangan. Tebas tangannya kalau ada orang pakai senjata pedang segala macam, kita nggak boleh kena. Masalah kita tetap di ajaran seperti suksma angdharma, banyak berserah diri. Latihannya Ratu di sana wasit yang menuju latihan tebas tangan. Ini semakin kita berniat semakin kaku. Terus semua Ratu di sana wasit. Itu dulu latihan-latihan dasar para sinar maupun siapapun yang mungkin patut dapat perlindungan dari ilmu suksma angdharma atas dasar paham mengerti ajaran seperti suksma angdharma bisa dipakai. Kalau ada orang serangan secara niskala tidak akan bisa tembus kalau kita dapat prinsip ajaran dharma. Dan juga jangan kita menonjolkan sesuatu yang tidak mesti kita tonjolkan karena tidak penting dan tidak ada karma. Dan para sinar akan terlindungi batin lahir jika memang bisa ada kejadian. Kalau memang ada karmanya kita tolong, dengan sendirinya kita akan turun ada di gerakan. Tapi kalau tidak ada karmanya kita menolong orang yang mungkin lagi celaka karena memang dia harus kena hukuman,
Kita jangan coba-coba menolong nekat. Walaupun kita menolong, jangan sampai pul-pulan karena kita bahaya. Karena ilmu suksma Ang Darmo tidak akan melindungi 100% kalau orang yang lagi kena hukuman kita tolong, kita paksa. Karena sejatinya segala sesuatu yang terjadi itu kan memang sudah diatur Tuhan. Seperti orang berkelahi, ada dipukul. Mungkin orang dipukul itu memang dia punya karma, dipukul dulu pernah mukul orang. Itu tiba-tiba kita tidak ada karma menolong. Kita tolong, artinya kita menghalangi kehendak Tuhan, kita celaka. Maka banyak orang kejadian menolong orang, kita yang celaka, kita yang mati. Karena kita menghalangi kehendak Tuhan. Artinya kita harus belajar lah, semua itu kehendak Tuhan. Memang secara lahir kita mungkin kasihan, pendalam, ingin menolong. Tapi kalau belajar sudah namanya hukum penciptaan, kita tidak bisa memakai hukum kita sebagai manusia. Menolong memang hukum Tuhan mengajar kita menolong. Tapi namanya menolong, dalam arti kita sudah belajar ketuhanan, biarkan yang asli. Kalau memang kita ada kata hati tolong, nggak kenal kita tolong. Tapi kalau itu ada karma, karena keputusan Tuhan, orang itu memang harus ditolong karena ada karma baiknya. Tapi kalau karma buruk mereka tidak ada, karma buruknya banyak, tidak ada untuk kita tolong, jangan dipaksa. Kita celaka. Di ilmu suksma Ang Darmo tidak melindungi kalian. Itu aja pesan dari Guru Batu. Semoga para tetap semangat semua. LAD hidup jaya merdeka rahayu.